Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Kurniawan dengan NPM 2121010113, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dosen pengampu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Kurniawan dengan NPM 2121010113, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari MH. Di sini saya akan menjabarkan buku mengenai pengantar Hukum Perdata Internasional yang dikarang oleh Dr. Haidir Anwarzab SHMH serta Abdul Muthalib Thohar SHMH dari bab 1 hingga bab 11. Bab 1, pengertian dan ruang lingkup. Istilah dan pengertian. Istilah hukum perdata internasional yang digunakan Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing. Yang pertama itu ada Private International Law, kedua itu ada International Private Law, yang ketiga Internationalist Privilege, yang keempat ada Droit International Prive, yang kelima ada Drito International Privato. Di samping istilah HPI hukum perdata internasional, ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Menurut Saudargo Gautama, istilah hukum perselisihan kurang baik karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai sel hukum perdata. Sedangkan istilah hukum antar tata hukum memberi kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada waktu, tempat, atau ruang. Kemudian ada di hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan dan atau persoalan yang melintasi batas negara, hubungan nasional internasional yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara internasional, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya. Perbedaan hukum internasional dengan HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian internasional. Yang kedua ada kebiasaan internasional. Yang ketiga ada asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Dan yang terakhir adalah putusan-putusan organisasi internasional. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Yang pertama itu ada subjek hukum perdata internasional. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi subjek hukum perdata adalah manusia, pribadi atau individu, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri dan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Kemudian ada sumber hukum perdata internasional. Menurut Sudikno Mertokusomo, ada beberapa sumber hukum perdata internasional. Yang pertama itu sebagai asas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Yang kedua ada menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Bab kedua yakni titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. A. Istilah dan pengertiannya. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik-titik taut dalam hukum perdata internasional adalah aanknopingspunten menurut Belanda, connection factors atau point of connect menurut Inggris. Kemudian menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Selanjutnya ada B, macam-macam titik pertalian. Di dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer atau titik taut pembeda dan titik pertalian sekunder atau titik taut penentu. Yang pertama ada titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum perdata internasional. Adapun faktor-faktor keadaan atau fakta yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan hukum perdata internasional adalah yang pertama ada kewarganegaraan. Yang kedua ada bendera kapal dan pesawat udara. Yang ketiga ada domisili. Yang keempat ada tempat kediaman. Yang kelima ada tempat kedudukan badan hukum. Dan yang terakhir ada pilihan hukum dalam hubungan intern. Berdasarkan pada faktor keadaan dan fakta ini, kita dapat menentukan bahwa dalam suatu hubungan hukum, termasuk dalam persoalan hukum perdata internasional atau bukan, di bawah ini akan diuraikan masing-masing titik pertalian primer. Yang pertama adalah kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan dari dua pihak yang akan melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan HPI. Misalnya, A. Seorang laki-laki WN Indonesia akan menikahi B. wanita berkewarganegaraan Malaysia, atau A. Seorang pengusaha Indonesia hendak melakukan jual beli dengan B. warga negara Singapura. Di sini A. Orang Indonesia hidup sehari-hari di bawah hukum perdata perkawinan Indonesia. Sebaliknya B. Orang Malaysia hidup sehari-hari di bawah hukum perkawinan Malaysia. Jika mereka hendak menikah akan menimbulkan persoalan mengenai hukum manakah yang harus dipakai, apakah hukum Indonesia atau hukum Malaysia. Keadaan inilah yang menjadi persoalan hukum perdata internasional. Kemudian ada bendera kapal atau pesawat. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti halnya manusia, kapal atau pesawat terbang memiliki kebangsaan. Kebangsaan kapal atau pesawat udara secara kasat mata dapat dilihat dari bendera yang terpasang di kapal atau pesawat udara tersebut. Kemudian ada domisili. Domisili seorang dapat menjadi faktor penting timbulnya masalah hukum perdata internasional. Contohnya, A. warga negara Inggris berdomisili di negara X hendak melangsungkan perkawinan dengan B. warga negara Inggris yang berdomisili di negara Y. Kedua orang ini sama-sama berkewarganegaraan Inggris, jadi tidak menimbulkan persoalan hukum perdata internasional. Selanjutnya ada titik pertalian sekunder. Yang pertama itu ada tempat letaknya benda. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Dalam hal ini, untuk benda-benda tak bergerak, berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itulah yang dipakai untuk hubungan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak. Misalnya, A. seorang warga negara Indonesia hendak membeli sebuah villa milik B yang berada di Singapura. Maka untuk jual beli tersebut yang berlaku adalah hukum perdata Singapura. Demikian pula untuk benda-benda yang bergerak seperti mobil, motor, kapal layar. Hukum yang berlaku untuk transaksi itu adalah hukum tempat di mana benda bergerak dijual belikan. Kemudian ada tempat berlangsungnya perbuatan hukum. Lalu ada tempat dilaksanakannya perjanjian.
Selanjutnya, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum dan pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk hukum perdata internasional, serta ada pilihan hukum. Bab 3 adalah status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain, yang pertama itu ada hak dan kewajiban, kemudian ada kemampuan, kecakapan, dan ketidakcakapan dalam bertindak di bidang hukum. Misalnya, ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Unsur-unsur ini tidak dapat berubah atau atas kemauan pemiliknya. Kemudian ada B. Ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal dibedakan dalam konsepsi luas, konsepsi yang agak sempit, dan konsepsi yang lebih sempit. Adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan, lahirnya, dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Yang kedua ada konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh antara lain Prancis. Prancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain hukum harta benda dalam perkawinan, pewarisan, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal kasus khusus. Misalnya seorang dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Yang ketiga ada konsepsi yang lebih sempit. Menurut konsepsi ini, hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. Yang C ada cara-cara menentukan status personal. Dalam hubungan perdata internasional ada dua asas untuk menentukan status personal. Yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan atau lex patriae. Aliran ini juga dianut oleh Indonesia. Dasar hukumnya adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving for Indonesia. Kemudian ada asas teritorialitas atau domisili. Asas ini memakai hukum domisili untuk menentukan titik tautnya. Menurut asas ini, status personal seseorang ditentukan di mana ia berdomisili, sehingga semua yang ada di dalam wilayah suatu negara dianggap tunduk di bawah negara itu. Kemudian ditentukan bahwa permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh permohonan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun, sudah kawin atau sudah kawin. Yang kedua, ada pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut. Yang ketiga, ada sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kelima, ada tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Yang terakhir ada jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada menjadi kewarganegaraan ganda. Bab keempat yakni kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional di Indonesia juga berasal dari istilah bahasa asing. Yang pertama ada qualification dari Perancis, ada qualification, classification, dan characterization menurut Inggris, qualification, characterization, latency menurut Jerman, quality phase menurut Belanda. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah hukum.
Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Yang pertama mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu. Yang kedua ada persetujuan orang tua untuk menikah. Yang ketiga ada masalah penentuan locus contractus. Yang keempat ada mengenai benda bergerak atau tidak bergerak. Yang kelima harta bersama. B. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar, ada 3 macam kualifikasi. Yang pertama ada kualifikasi menurut lex fori, menurut hukum hakim. Yang kedua ada kualifikasi menurut lex causau, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional bersangkutan. Yang ketiga ada kualifikasi secara otonom atau autonomous qualification berdasarkan comparative method atau analisa jurisprudence. Yang keempat ada kualifikasi bertahap, yaitu primer dan sekunder. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh penganut pro qualification menurut lex fori. Yang pertama adalah persoalan-persoalan HPI pada umumnya hanya dapat diselesaikan demikian rupa karena ditariknya persoalan ini ke arah satu sistem hukum tertentu. Yang kedua ada dalam prakteknya seringkali kualifikasi menurut lex fori adalah satu-satunya yang mungkin. Jika belum terang adanya hukum mana yang harus dipergunakan, maka menurut logika tidak akan mungkin untuk mempergunakan kualifikasi daripadanya. Selanjutnya ada kualifikasi secara otonom. Penganut aliran ini adalah Ernst Rabel dan Bucket. Kualifikasi secara otonom dilakukan berdasarkan perbandingan hukum atau metode komparatif, yakni terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu. Pengertian-pengertian hukum yang digunakan dalam kaidah-kaidah hukum perdata internasional dianggap sebagai pengertian-pengertian untuk masalah-masalah HPI yang berlaku secara umum. Atau dengan kata lain, pengertian-pengertian dalam masalah hukum perdata internasional dianggap memiliki arti kata yang sama dimanapun. Kemudian ada kualifikasi bertahap. Penganutnya adalah Adolf Syntheser yang didukung oleh Sunaryato Hartono dan Ehrenszweig. Teori ini bertitik tolak dari keberatan terhadap teori kualifikasi lex causae. Kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan lex causae saja, sebab sistem hukum apa atau mana yang hendak ditetapkan sebagai lex causae harus ditetapkan melalui proses kualifikasi pula, yaitu berdasarkan lex fori. Kemudian ada bab 5, penunjukan kembali atau renvoi. A. Pengantar dan istilah-istilah. Salah satu bagian dari teori umum hukum perdata internasional yang selalu menarik perhatian adalah masalah renvoi atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoi karena adanya aneka warna sistem hukum perdata internasional di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem hukum perdata internasional masing-masing, sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah hukum perdata internasional. Misalnya dalam hal menentukan status personil, apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Kemudian adapun yang kedua, hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Adapun hukum perdata internasional, Indonesia menunjuk kepada berlakunya hukum asing. Maka timbul pertanyaan, apakah yang diartikan sebagai istilah hukum asing? Apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan, atau lebih luas lagi yang termasuk penunjukan pada kaidah-kaidah hukum perdata internasional? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu hukum intern Inggris
yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antara sesama orang Inggris, atau bukan saja hukum intern, tetapi mencakup kaidah-kaidah hukum perdata internasional Inggris, jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai choice of law, hukum perdata internasional Inggris. Kemudian yang C itu ada pro dan kontra mengenai Renvoy. Terhadap lembaga Renvoy ini, ada yang setuju, pro dan ada pula yang tidak setuju. Adapun yang tidak setuju terhadap Renvoy berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama itu Renvoy tidak logis. Apabila kita menerima Renvoy, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. Suatu referring back ad infinitum hingga akan terjadi suatu circulus viciosus. Artinya tidak akan ada suatu penyelesaian karena terus-menerus akan seperti orang main pingpong atau badminton, di mana bolanya akan terus saling dioper. Yang kedua itu ada Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Yang ketiga ada Renvoy membawa ketidakpastian hukum, sedangkan mereka yang menerima pro Renvoy mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama ada Renvoy memberi keuntungan praktis. Yang kedua, jangan plus royalistis quae leroy. Yang ketiga ada keputusan-keputusan yang berbeda. Yang keempat ada harmoni dari keputusan-keputusan. Kemudian ada bab 6, ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. Yang pertama ada pengertian isi dan fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut openbaar orde, dalam bahasa Perancis orde public, dalam bahasa Jerman Verbehaltensgesetz. Meskipun tidak ada kesatuan pendapat tentang ketertiban umum antara para pakar hukum, namun mereka semua berpendirian bahwa ketertiban umum ini itu memegang peranan yang penting dalam arti bahwa setiap sistem hukum negara manapun memerlukan semacam rem darurat yang disebut dengan istilah ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu yang pertama ada fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum hakim yang mengadili perkara tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau aturan lex fori itu. Kemudian ada fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum lex fori. Kemudian ada ketertiban umum Jerman mengharuskan dipenuhi syarat Inlandszusammenhänge, lebih besar hubungan peristiwa yang dihadapi dengan keadaan di dalam negeri atau lebih intens hubungannya. Lebih besar kemungkinan bahwa peristiwa tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum Jerman. Jadi yang menentukan adalah faktor intensitas, apakah hubungan dengan negara Jerman adalah intens atau tidak. B. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini untuk pertama kali diajukan oleh Brickher, seorang sarjana dari Swiss. Timbul pertanyaan, apakah hukum asing, hukum RRC,
yang menurut hukum perdata internasional Indonesia harus berlaku tetap diberlakukan meskipun bertentangan dengan pasal 208 BW atau harus dikesampingkan. Ternyata pengadilan tidak sependapat dengan dalil penggugat. Hakim mempertimbangkan bahwa sampai saat ini perkara ini berlangsung tahun 1953 di Indonesia masih tetap berlaku hukum yang beraneka ragam bagi golongan timur asing Tionghoa, begitu juga bagi suami istri RRC apabila mereka menjadi warga negara Indonesia. Berlaku hukum perdata barat termasuk pasal 208 dan pasal 209 BW. Kemudian ada ketertiban umum menurut hukum internasional. Hukum perdata internasional Indonesia tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian mengenai hal ini dapat ketentuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1919 tentang arbitrase dan alternatif ini tidak diatur secara khusus. Akan tetapi mengenai hal ketertiban umum secara eksplisit dimulai dalam pembahasan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan ABRIS internasional. Pada bagian kedua, undang-undang ini ditentukan tentang arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai 69. Bab ke-7 yaitu penyelundupan hukum. A. Istilah dan pengertian. Istilah penyelundupan hukum dalam bahasa Indonesia ini berasal dari istilah bahasa asing, yaitu diantaranya ada Westerndoiking dari Belanda, Fraude à la loi dari Prancis, Fraude legis Latin. Ada penulis yang hendak memasukkan penyelundupan hukum dalam lembaga ketertiban umum. Akan tetapi penulis-penulis lainnya hendak memberikannya suatu tempat tersendiri. Dalam kaitan ini, Hijmans menyatakan bahwa rumah ketertiban umum terdapat banyak kamar-kamar, tetapi penyelundupan hukum hendak mempunyai rumah sendiri dan penulis-penulis sarjana hukum yang ada diberikan kepadanya. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Keduanya bertujuan untuk hukum nasional digunakan dengan menyampaikan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Menurut penulis, pengertian penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu atau hak berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendakinya termasuk tidak akan terwujud. Contoh-contoh penyelundupan hukum. Yang pertama adanya Ime Marcos perempuan dan Tommy Manotok laki-laki. Keduanya adalah warga negara Filipina yang memeluk agama Katolik. Kedua orang tersebut hendak melangsungkan perkawinan, tapi tidak dapat dilaksanakan karena Tommy Manotok masih terkait dalam perkawinan dengan wanita lain, Wamilda Regina. Di Filipina, perceraian tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ajaran agama Katolik, perceraian itu dilarang. Demikian pula poligami juga dilarang. Untuk mensiasati ketentuan hukum Filipina yang melarang perceraian, Tommy Manotok dan Wamilda Regina pergi ke Republik Dominika dan berdomisili di negara ini. Hukum Dominika membolehkan perceraian. Di sini Tommy Manotok melaksanakan perceraian dengan Wamilda Regina. Setelah bercerai dengan Wamilda Regina, barulah terbuka kemungkinan dilaksanakan perkawinan antara Tommy Manotok dengan Ime Marcos. Kemudian ada B. Hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperboleh. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan akibat penyelundupan hukum seperti keputusan pengadilan yang menceraikan suami istri atau melakukan poligami, kedudukannya sama halnya dengan hak-hak yang diperoleh? Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian itu merupakan suatu hak yang telah diperoleh.
Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan melalui lembaga tidak formal, maka hal itu tidak dapat diakui sebagai hak-hak yang diperoleh. Apabila merupakan hak yang telah diperoleh, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tetapi bila bukan merupakan hak-hak yang diperoleh suatu kepura-puraan, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang tidak sah alias batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Prancis, yaitu asas fraude omnia corrompit. Penyelundupan hukum mengakibatkan perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku atau batal. Kemudian bab ke-8 yaitu persoalan pendahuluan. A. Istilah dan pengertian. Istilah persoalan pendahuluan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan berasal dari istilah bahasa asing yaitu incidental question dari Inggris, ada Voorvraag dari Belanda, ada Voorvraag dari Jerman, ada question primbal dari Prancis. Merupakan bagian teori umum hukum perdata internasional yang pada masa sekarang ini banyak memperoleh perhatian dari para sarjana. Persoalan pendahuluan memiliki hubungan erat dengan masalah kualifikasi dan renvoi sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atau suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menanyakan apakah yang diartikan sebagai persoalan pendahuluan keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada persoalan lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Kemudian B. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan dapat muncul lebih dari sekali dalam serangkaian peristiwa tertentu, misalnya dalam masalah warisan. Perlu ditentukan lebih dahulu sah atau tidaknya kedudukannya ahli waris atau kedudukan anak. Persoalan pendahuluan tahap pertama. Selanjutnya untuk menentukan hal tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang anak tersebut sah adanya. Apabila salah seorang dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya. Proses tersebut dapat berlangsung terus-menerus hingga dianggap sudah tidak lagi menjadi persoalan pendahuluan. Yang C itu persyaratan persoalan pendahuluan. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktik jarang terjadi dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan harus dipenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama adalah bahwa dalam suatu persoalan hukum perdata internasional harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua bahwa hukum perdata internasional asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah hukum perdata internasional forum sang hakim. Yang ketiga bahwa kaidah material dari kedua sel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Yang D ada cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Permasalahan utama dalam persoalan pendahuluan ini sebenarnya adalah apakah persoalan pendahuluan akan diatur oleh suatu sistem hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah hukum perdata internasional yang khusus dan harus ditentukan secara tersendiri. Menurut teori hukum perdata internasional, ada 3 pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan ini, yaitu setelah lex causa untuk menyelesaikan masalah pokok ditetapkan berdasarkan kaidah HPI lex fori, maka masalah pendahuluannya harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama dengan lex causa. Yang kedua ada dengan mengabaikan sistem hukum yang merupakan lex causa untuk menyelesaikan masalah pokok. Hakim akan menggunakan kaidah hukum perdata internasional lex fori untuk menetapkan lex causa untuk menyelesaikan persoalan hukum lain. Yang ketiga
Ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan harus ditetapkan secara kasuistis dengan memperhatikan hakikat perkara atau kebijaksanaan kepentingan forum yang mengadili perkara. Bab 9 adalah pilihan hukum. Menurut Sudarga Gautama, istilah choice of law lebih pasti pengertiannya daripada party autonomy. Istilah party autonomy sering dipahami secara keliru dalam hukum bisnis internasional, sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicukup oleh istilah tersebut. Istilah autonomi mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka. Secara hukum, para pihak tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Mereka hanya diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang mereka kehendaki untuk diterapkan bagi kontrak yang mereka buat, dan tidak diberikan kewenangan untuk secara otonom menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka. Dalam hal pilihan hukum dan menentukan substansi dalam kontrak ini, para pihak tidak boleh melakukan dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi tetap ada batasan-batasannya, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yang kedua ada pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa, yang ketiga ada pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum, yang keempat ada pilihan hukum hanya berlaku dalam bidang perjanjian saja kecuali perjanjian kerja. Yang B, macam-macam pilihan hukum. Menurut Sudarga Gautama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum. Yang pertama ada pilihan hukum secara tegas, yang kedua ada pilihan hukum secara diam-diam, yang ketiga ada pilihan hukum secara dianggap, dan yang keempat ada pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian ada transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam kaitannya dengan Konvensi PBB tentang jual beli barang secara internasional. Perkembangan di bidang teknologi elektronik dan telekomunikasi mendorong para pebisnis melakukan transaksi bidang perdagangan melalui sarana elektronik dan telekomunikasi. Dengan makin pesatnya perkembangan elektronik, maka pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di dalam Undang-Undang ITE khusus mengenai transaksi elektronik diatur dalam bab 7 pasal 17 sampai pasal 20. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pasal 17 menentukan sebagai berikut. Yang pertama ada penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Yang kedua ada para pihak yang melaksanakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beriktikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Yang ketiga ada ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada bab 10 tentang status badan hukum menurut hukum perdata internasional. A. Doktrin dalam hukum perdata internasional untuk penentuan status badan hukum. Kegiatan usaha khususnya perdagangan, barang maupun jasa dewasa ini banyak dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum menurut Subekti adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dan dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Dalam hukum perdata internasional dikenal berbagai macam badan hukum. Untuk penggolongan badan hukum ini, Sudarga Gautama mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada badan hukum yang mempunyai suatu kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban perdata yang meliputi 1. Badan hukum publik antara lain negara, provinsi, kota atau kabupaten, atau organisasi hukum publik yang lainnya. Didirikan oleh negara
sebagai suatu badan hukum tersendiri atau BUMN. Yang kedua ada asosiasi yang bersifat perdata dan bersifat sebagai badan hukum dalam sistem hukum perdata internasional Indonesia, yaitu perseroan terbatas, perusahaan perseroan, koperasi, dan yayasan. Kemudian ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan badan hukum dari negara lain, ada kalanya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan demikian ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apabila dalam suatu transaksi perdagangan atau bisnis timbul persoalan demikian akan menimbulkan permasalahan. Untuk menjawab persoalan ini dikenal adanya beberapa teori sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu ada hukum yang dipergunakan adalah hukum di tempat di mana terjadi perbuatan melawan hukum. Menurut Wolff ada 3 teori mengenai tempat dilakukan perbuatan melawan hukum, yaitu ada tempat perbuatan dilakukan, yang kedua ada tempat akibat terjadinya perbuatan di mana pelaku bertanggung jawab, dan yang ketiga diberikan kebebasan kepada para pihak yang dirugikan yang memilih tempat yang dijadikan sebagai tempat dilakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum digunakan prinsip ex fori. Teori dianut oleh Wasser dan Savigny yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum selalu dipergunakan hukum lex fori. Dalam perkembangannya, ternyata di berbagai negara-negara terdapat aliran yang mengkombinasikan sebagai asas tempat dilakukan perbuatan melawan hukum dan lex fori, contohnya di Inggris dan Jerman. Yang terakhir ada bab ke-11 yaitu asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Manusia sebagai subjek hukum tidak tinggal diam, melainkan selalu dinamis dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kodratnya sebagai manusia. Ia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan subjek hukum lainnya yang bukan manusia, yaitu badan hukum. Dalam melakukan interaksi ini, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban mereka akan diatur oleh hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Interaksi manusia dengan manusia lainnya atau badan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban dan bersifat perseorangan perdata dan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata meliputi sub bidang hukum. Yang pertama ada hukum keluarga, mencakup sub bidang hukum perkawinan dan waris. Yang kedua ada hukum benda, dan yang ketiga ada hukum kontrak. Di bawah ini penulis menguraikan asas-asas umum hukum perdata internasional yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan tersebut. Yang pertama ada asas-asas umum hukum perdata yang berkaitan dengan bidang keperdataan. Yang pertama ada asas hukum perdata internasional dalam hukum Belanda. Yang pertama A. Klasifikasi benda. Perihal mengenai klasifikasi benda dan hak-hak kebendaan dibedakan menjadi benda tetap, benda bergerak, dan juga benda tidak berwujud. Persoalan mengenai benda apa saja yang termasuk benda bergerak, benda tak bergerak, dan benda tidak berwujud. Oleh karena itu, pertanyaan yang penting dalam HP ini adalah berdasarkan hukum mana klasifikasi jenis benda tersebut harus dilakukan. Kemudian ada dalam kaitan ini hukum perdata internasional dikenal 2 asas utama untuk menetapkan klasifikasi kebendaan. Yang pertama ada hukum tempat gugatan atas benda diajukan. Yang kedua, hukum tempat di mana benda tersebut berada atau terletak. Yang B ada status benda tetap. Asas umum yang terima di dalam HPI tentang benda tetap bahwa status hukum benda tetap ditentukan oleh hukum di mana benda tak bergerak itu berada. Pandangan ini dianut oleh Indonesia. Yang C, status benda tidak berwujud. Adapun benda-benda yang dikategorikan ke dalam benda
tidak berwujud antara lain meliputi hak tagihan hutang, hak tanggungan dan atas tanah, hipoteki atas kapal laut dan pesawat terbang, gadai, dan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada asas-asas HPI dalam hukum keluarga perkawinan. Yang pertama ada pengertian perkawinan dan perkawinan campuran. Adapun mengenai perkawinan campuran, secara teoritis di dalam hukum perdata internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu yang pertama ada pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terdapat masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda. Yang kedua ada pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya. C. Permasalahan kepailitan dalam hukum perdata internasional. Yang pertama ada kepailitan lintas batas negara. Kepailitan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu prosesnya sendiri dari mulai orang atau badan hukum hendak dinyatakan pailit, di mana ada suatu proses persidangan pembuktian, jawab-menjawab, dan seterusnya. Kemudian ada sudah kepailitan. Kepailitan kita tidak dapat hanya memberikan label atau status pailit kepada orang tua atau badan hukum tertentu. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.